terima kasih. Tentunya pastinya sebelum pandemi, saya memang selalu mendengarkan nasihat-nasihat dari dokter. Yang pertama pasti olahraga. Kemudian make it easy. Kalau kita ada problem ya anggaplah itu suatu cobaan gitu ya. Yang ketiga tentu makanan yang baik. Kita tahu apalagi kita tahu mulai dari umur segala macam itu jadi buah-buahan dan segala macam. Kemudian saya tentunya juga tidur itu harus cukup 8 jam sebetulnya yang baik. Tapi kita juga kayaknya kalau 8 jam ini untuk saya sebagai ketua umum dan owner dari travel itu juga nggak mungkin, yang minimal 6 jam. Jadi jika misalnya lagi ada kayak kemarin di Bali ada event gitu, pasti nggak mungkin gitu ya 3-4 jam. Tapi pada saat misalnya kita bisa tidur di hari Minggu, usahakan saya istilahnya menebus untuk tidur. Dan kemudian saya memang dari waktu masih dengan tinggal keluarga, dengan family, dengan mami saya, itu makan memang herb itu baik. Yang herb itu jadi saya sampai sekarang masih minum yang tradisional, apapun itulah yang number one. Saya karena ini saya minum kunyit, temu ireng, kemudian juga jahe, gitu. Itu yang betul-betul, jadi kalau kemana-mana juga ke resto pasti yang pertama ditanya apakah ada jahe. Kemudian kan kalau ada yang lagi lebih tradisional lagi, udah keseluruhan tuh biasanya dicampur-campur. Jadi itulah. Ya, memang kalau saya kan juga selalu tiap tahun sebelum pasca COVID ini, sebelum COVID itu selalu kita general check up. Harusnya kan peraturan 6 bulan sekali, tapi kalaupun jauh-jauhnya 1 tahun sekali gitu kan, itu udah paling maksimal. Nah, kita bisa tahu itu olahraga kan pasti dikasih tahu jalan, kemudian swimming. Nah, saya kebetulan dulu sangat swimming tuh hampir tiap hari lah istilahnya, walaupun hanya kita tidak perlu banyak 10 menit. Yang sekarang ini aja setelah COVID dan ini saya sudah tidak lakukan lagi ya untuk swimming, tapi kalau jalan, exercise gitu. Kalaupun misalnya di kantor saya ini tangga, walaupun memang sekarang ini saya lebih banyak di dalam kamar, dalam arti positif untuk selalu biarpun ada setengah jam itu kita harus bergerak. Dan punten kalau memang kita sudah biasa terus kita tidak melakukannya, kayak kemarin orang itu pegel-pegel, dan kita emang pegel-pegel kalau memang tidak melakukan exercise kalau kita sudah biasa, jadi udah seperti itu. Alhamdulillah saat ini sampai sekarang belum ada yang dipantang, tapi saya menahan diri. Tapi sekarang alhamdulillah waktu general check up tidak ada yang dipantang. Tapi kembali kita tahu juga umur, jadi ya kita yang menekan sendiri walaupun tidak boleh, mumpung belum dilarang oleh dokter gitu. Jadi saya yang ini sekali. Nah, contohnya itu pisang, silakan. Paya yang saya tahu juga sangat mudah, murah, tapi manfaatnya yang sangat berarti. Jadi sebetulnya kita tergantung dari habit kita ya, kebiasaan kita. Kayak kemarin kayaknya Bu Ketua makanannya yang seleksi banget ya, healthy food banget ya. Dan memang itu mungkin dari kebiasaan habit kita gitu. Jadi saya berusaha karena lagi-lagi saya tahu orang tua saya juga menyatakan itu, kita juga kepengen sehat, dan mudah-mudahan lah ini untuk teman-teman milenial yang sedang gemar-gemarnya. Nah, kalau saya lihat ada yang bebas, tapi ada juga sekarang yang saya lihat dekat dengan saya, like my daughter, itu dia udah mulai. Malahan dia kadang-kadang saya bingung, nggak nasi. Itu udah juga, nah mulailah seperti itu. Mudah-mudahan saya bilang kasih tahu teman-teman, kalau saya apapun masih nasi, dia bilang nggak mau, ini nggak usah nasi, ini udah mulai seperti itu. Mudah-mudahan kaum milenial juga berusaha seperti itu. Nanti saya juga lihat risetnya apakah makanan ini jangan fast food, dalam arti bukan saya tidak boleh, tapi apapun
yang berkali-kali, dan apapun semua yang berlebihan itu tidak baik. Ya, terima kasih. Tentunya pasti kita saling pengertian. Kebetulan keluarga saya juga mengerti. Saya bilang ada masanya saya istirahat. Mudah-mudahan setelah 3-4 tahun ini saya betul-betul sudah istirahat. Kan kita pasti harus ada limit ya, sampai kapan kita berkarir, sampai kapan kita betul-betul full. Namun saat ini khususnya weekend tentunya saya lebih banyak dengan keluarga, walaupun kalau di luar keluarga juga tentunya ya kita tahulah ada komplain-komplain dikit, tapi dia mengerti karena apapun dia support demi bangsa dan negara, demi juga anggota saya khususnya yang mengamanahkan saya sebagai ketua umum. Tentunya lagi-lagi saya ini amanah yang harus betul-betul dibuktikan dan betul-betul bermanfaat bagi anggotanya, terutama 7.000 travel agent, dan ini hampir 13 juta untuk masyarakat yang notabene di pariwisata. Dan mudah-mudahan apapun seperti Pak Jokowi, saya juga selain itu dosen, bagaimana menjadikan ini kaum-kaum muda ini akan bermanfaat. Dan ada juga kata-kata kita saat ini, saya sebagai ketua umum bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi ada masanya, sekarang saya lagi masanya saya bisa berbagi dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Apalagi yang tadi di pariwisata itu 7.000, jika 8 orang aja satu udah 70.000 orang sampai 10, dan dari semuanya anak dan semua, karena kita lihat hampir yang tadi 13 juta untuk turisme ini. Dan saya juga Sekjen GIPI, yaitu membawahi seluruh asosiasi pariwisata. Dan itu betul-betul juga memakan waktu dalam arti positif karena itu di bawah undang-undang Kementerian Pariwisata. Nah, kita berkolaborasi, yang tadi berkolaborasi semua, dan mudah-mudahan saya sangat bermanfaat untuk pariwisata ini khususnya Indonesia, karena I love Indonesia very much.